firman Allah di pagi memasuki siang ini. Kami ucapkan selamat datang buat bersangat keluarga Bapak Roman suami istri. Selamat kita beribadah dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya bahwa Tuhan sudah disenangkan lewat pujian kita. Amin. Kenapa kita orang percaya harus selalu memuji dan membesarkan Tuhan? Karena kita menyadari bahwa keberadaan kita ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Keberadaan kita ini, hari ini firman Allah akan berbicara tentang dalam bahasa Latinnya, saya tulis di sini proventia. Artinya saudara, keajaiban pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Proventia maksud saya, ya, karena bahasa orang luar jadi agak susah. Ya. Firman Allah hari ini akan berbicara tentang keajaiban pemeliharaan Tuhan. Karena hidup kita ini ada karena keajaiban Tuhan. Saya bisa menggerakkan tangan bukan karena saya ada sesuatu, ya, tetapi karena ada roh Tuhan. Coba roh yang tidak nampak itu diambil. Saya nggak akan punya tangan tapi tidak berfungsi, ya, punya kaki tapi tidak berfungsi. Ini bahwa sangat membuktikan kita orang percaya ini ada karena keajaiban pemeliharaan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang merasakan keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing, hidup kita masing-masing? Angkat tangan, saudara. Haleluya. Nah, ini tandanya kita benar-benar merasakan keajaiban. Sepanjang sejarah Alkitab, hanya Alkitab orang Kristen yang selalu menyatakan keajaiban. Amin. Waktu saya baca kitab Perjanjian Lama, lalu saya mau merenungkan bagaimana Tuhan itu sebagai seorang, boleh saya katakan, usaha catering, memelihara yang orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sejarah gereja, saya baca buku tentang sejarah gereja, itu kurang lebih 3 juta orang. 3 juta orang dia dipelihara oleh Tuhan 40 tahun di padang gurun, ya, yang memberi makan, yang memberi mereka makan catering siapa saudara? Allah kita 40 tahun di padang. Ini Allah kita, saudara. Allah yang selalu melakukan keajaiban. Karena hari ini firman Allah ini adalah firman yang sering dibuka dan bahkan menjadi ayat hafal. Mazmur 123. Mari kita akan lihat dulu, saudara. Mazmur 123 ada 6 ayat, tetapi kita akan coba membaca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hitungan ketiga kita sama-sama membaca firman Allah. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mana suaranya? Ulangi. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan air yang tenang. Ya, terus ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang dibaca, pernah dibaca oleh seorang yang mendirikan atau memiliki satu perusahaan membaca yang terkenal dengan sampai sekarang masih ada.
Koran Kompas. Ya. Pendiri Koran Kompas ini dia adalah seorang wartawan, orang percaya yang saya membaca di dalam sebuah artikel namanya Yakobus Utomo. Ya. Dia orang Jawa, keturunan Tionghoa di masa zaman Pak Soekarno. Dialah yang mendirikan ya majalah atau koran Kompas, namanya Yakobus Utomo atau Utama. Ya. Yakobus Utomo ini Bapak Ibu Saudara, dia adalah teman dari Presiden pertama kita Soekarno. Sebelum dia mendirikan koran Kompas, sebelumnya dia memberi nama korannya itu, di sini saya tulis Betara Rakyat. Lalu waktu dia kenal ngobrol dengan Soekarno, lalu Soekarno ganti namanya Jo, kurang bagus. Nama yang bagus adalah Koran Kompas. Dan saudara, Koran Kompas ini berdiri sudah lebih dari 85 tahun. Dan yang saya mau belajar dari Yakobus Utomo ini, saudara, dia sangat yakin di dalam Mazmur 23 ini. Maka dia meyakini bahwa kehidupan orang percaya itu, yang dalam bahasa Latin tadi memakai providentia, ya. Kehidupan orang percaya adalah keajaiban Tuhan. Haleluya. Meskipun seringkali banyak orang percaya, banyak manusia menganggap bahwa orang ini, saya kebetulan, karena kebetulan. Yakobus Utama ini, saudara, Utomo ini meyakini bahwa hidupnya adalah karena keajaiban pemeliharaan. Karena satu waktu dia pernah sakit dan hampir mati, dan karena keajaiban itu dia sembuh. Yang tadinya dulu sebelum dia menjadi seorang wartawan, dia bercita-cita menjadi seorang guru yang akan mendidik anak bangsa pada waktu. Tapi Tuhan rubah dia menjadi seorang wartawan, dan lewat korannya banyak orang diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat dulu bagaimana Allah kita itu tidak hanya sekedar gembala yang baik, tapi Allah kita itu adalah Allah yang selalu membawa kita, menuntun kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Amin, saudara. Saya ada hari ini karena keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya kecil, konon saya punya bapak, saya punya ibu bilang saya sudah 3 tahun, umur sudah 3 tahun, belum bisa jalan. Makanya maklum saja badannya pendek-pendek terus, ya. Saya 3 tahun saya belum bisa jalan. Dan waktu itu ibu saya, dia sempat marah karena masih kecil, meskipun belum memahami benar. Saya masih ingat, saya merasa masih kecil, saya bahagia. Kenapa? Karena saya ada pembantu yang menjaga. Karena saya punya orang tua, ada usaha, dia punya usaha jual tempe tahu, ada perusahaan tahu. Jadi setiap jam 6 saya punya orang tua pergi ke pasar, pulang jam 6 sore. Jadi saya dibesarkan oleh pembantu. Saya masih ingat, kalau saya tidak mau makan, pembantunya ini agak cekatan, tangannya itu langsung dicubitkan, cubit di paha, cubit di pantat. Saya masih ingat itu, saudara. Mungkin karena ini, katanya ibu saya, engkau jadi lambat jalan. Pembantunya
pecah, kira-kira gitu sudah. Tapi lewat 3 tahun saya mulai berjalan, ya, saya mulai berjalan. Tapi istri saya kebalikan, dia sudah berjalan, katanya pernah sakit sampai nggak bisa jalan, betul ya dia? Masih diajar lagi jalan. Nah, hidup kita ini saudara, keajaiban Tuhan. Dan kalau orang percaya itu meyakini ini, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah gentar kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan belajar. Yang pertama, saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu khawatir, takut bahwa Allah kita itu Allah yang memelihara kita dengan keajaibannya. Di dalam ayat yang pertama dibilang ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa asli Alkitab, takkan kekurangan ini dia memakai kata Tuhan adalah gembalaku, dia selalu mencukupkan aku. Haleluya. Amin. Amin. Takkan kekurangan ini dia memakai kata mencukupkan. Lalu pada waktu kemarin hari Jumat yang lalu kami ada doa semalaman hamba Tuhan, ya, yang tergabung di Family of Divine, ya. Kami ada doa semalaman di Rata Kotok di GPDI Karmel, ya. Sang hamba Tuhan menerangkan tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami apa? Berilah kami apa? Makanan kami yang secukupnya. Lalu saya mulai kompilasikan dengan ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, dia selalu mencukupkan aku. Kalau dalam doa Bapa kami, beri kami makanan yang secukupnya. Secukupnya ini saudara, kalau dalam bahasa doa Bapa kami yang asli, itu seperti sebuah list kebutuhan. Kita manusia punya kebutuhan berbeda, benar Bapak Ibu Saudara? Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Romel berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Kak Michael berbeda. Kenapa berbeda? Oh, karena Kak Romel anaknya sudah besar-besar. Dia sudah membutuhkan susu untuk koyok, kira-kira gitu, betul? Saya belum. Kenapa? Karena saya belum punya cucu. Oh, Kak Michael dia sudah membutuhkan susu untuk apa? Untuk Dean, untuk cucunya. Saya belum. Jadi doa Bapa kami itu berbicara secukupnya, itu kita punya list masing-masing. Ada banyak kebutuhan kita pribadi masing-masing. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Kester secara manusia, saya nggak ada setengahnya. Kenapa? Karena ada kebutuhan dalam usahanya. Untuk dekor, oh, dia bilang kalau 1 dekor saja udah belasan juta. Saya kalau 1 bulan dapat belasan juta, senyum-senyum saya, cukup makan saudara. Ya, tapi Kester belum cukup. Ya. Kebutuhan listriknya saja beda, betul Kester? Nah, secukupnya itu berbicara tentang kebutuhan kita masing-masing. Tuhan adalah gembalaku, aku selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Aku selalu mengalami keajaiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi saya coba buka, ada ternyata tahun 2021 yang lalu ada sedikit berita yang sangat viral bagaimana seorang remaja yang tamat SMP yang namanya saya tulis di sini, namanya Aldi Adlan. Ada yang kenal sini? Gak ada. Dia orang Minut sana. Dia pernah hanyut di lautan. Dia buat rakit dari bambu, entah bagaimana tali rakitnya putus, dia hanyut sampai ke laut Samudra Pasifik sana. Namanya tadi saya katakan
Aldi Adila. Sampai saya tulis kalau tidak salah di sini saudara, ya. Dia tinggal di Kecamatan Gori, Minun, kampungnya Langsan. Ada yang pernah sana? Kalau belum pernah, mari sama-sama pergi, saya ingin tahu anaknya itu bagaimana. Dia hanyut di Samudra Pasifik 49 hari. Anak SMP, orang nelayan, dia hanyut dengan sakitnya selama 49 hari. Dia bertahan, makanannya nggak sampai 1 minggu. Kalau saudara browsing buka, nanti saudara baca, nggak sampai 1 minggu habis. Lalu dia bertahan. Yang jadi masalah saudara, air, karena di rakitnya dia tidak ada persediaan air banyak. Lalu dia bilang, untuk mengurangi air laut yang asin itu diminum, kaosnya sudah dicelupkan. Lalu saudara, bukan dicelupkan, air laut itu disaring sama bajunya. Katanya konon dia kurang asinnya. Dia bertahan. Yang lebih menarik pada waktu itu, waktu si Aldi ini sudah merasa tidak punya kekuatan, ternyata di dalam rakitnya itu ada Alkitab. Di dalam rakitnya itu ada Alkitab. Lalu dia mulai ingat firman Allah bahwa manusia bukan hidup dari apa? Roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu waktu dia lapar, ya, dia mulai buka Alkitab, dia baca. Habis baca, bunyi lagi bunyi krok krok. Dia baca lagi Alkitab, ya. Setiap dia lapar, setiap dia memerlukan sesuatu dalam hidupnya, dia baca Alkitab sambil melihat kiri kanan laut. Siapa yang pernah hanyut di laut angkat tangan? Tidak pernah ya? Pernah kayaknya? Soalnya gini kan, saya sama siapa namanya itu, anak tante Miguel, Stewart. Waktu Stewart bekerja di Benuba, ya, kena apa namanya itu, badai barat laut. Sudah habis kena badai barat laut, lewat kapal tanker besar, lalu hampir tenggelam. Orang sini bilang katinting, kalau orang dia bilang pompong. Saya punya pompong. Ya waktu itu bukan saya punya, Om Sangat punya kakak, saya pekerja, ya. Pompongnya itu hampir tenggelam. Inilah orang Indonesia, sudah mau tenggelam masih hampir tenggelam, karena sudah penuh air masuk setengah pompong itu. Jadi mesin itu bunyi, masih untung apanya, knalpotnya itu kan kalau katiting knalpotnya hadap ke atas, jadi tidak kena air laut. Hanya itu, jadi suaranya karena penuh dengan air. Saya bilang, Stewart, buang air yang ada, yang masuk di dalam perahu itu. Saking paniknya, saya masih ingat, saking paniknya, bukan airnya dibuang, gayungnya yang dibuang. Haleluya. Saya, karena gelombang itu saudara, saya masih ingat, ini pengalaman dalam pelayanan, ya. Stewart, pegang kemudinya, ya, pegang setirnya, pegang kemudi. Dia hanya kayu di belakang begini saudara. Entah bagaimana dia bukan pegang, dia terlempar lagi kemudinya. Kemudi tidak ada, gayung palu-palu buang air sudah ada. Terpaksa, saya masih ingat ada jerigen minyak goreng 5 liter. Itu kami potong, itu untuk buang, ya, itu untuk buang.
lalu ada potongan sapu itu saya tahan, saya masih ingat dan saya lihat steward itu tinggi besar daripada saya lihat dia pucat sekali juga. Orang kalau sesat di laut, orang kalau hanyut di laut tidak bisa buat apa-apa. Kalau di darat masih bisa duduk di tepi jalan. Kalau di laut enggak. Saya masih ingat istri saya waktu hamil pertama, Vero, hamil gede, ya, sudah mau tenggelam, dia nangis. Itu hati saya dulu. Dia bilang, Pi cari pelayanan yang ada. Maksudnya daratannya luas. Kami kan waktu itu ada di Pulau Mas, ya, hampir tenggelam. Atas air, kiri kanan air, di bawah. Kalau Om Lo itu selalu ajar nih, kalau kita naik ke tinting, kalau masih naik turun itu aman. Tapi kalau sudah turun dan naik lagi itu sudah tidak aman. Karena dia 3-4 kali pernah tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita orang percaya ini ada karena keajaiban. Kehidupan orang percaya ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya yang pertama katakan, Ia memelihara aku, ya, Dia mencukupkan aku. Kalau Allah cukupkan, itu nilainya dari kekal kepada kekal. Haleluya. Amin. Amin. Dari kekal kepada kekal. Makanya berkat orang percaya itu adalah berkat sampai ke anak apa? Cucu. Ini firman Allah. Berkat orang percaya itu adalah sampai ke anak cucu. Jadi yakinlah bahwa kalau Allah memelihara kita, dia tidak hanya memelihara saya sebagai suami, Dia tidak hanya memelihara Anda sebagai seorang ibu, tapi Dia memelihara sampai kepada keturunan kita semua, ke anak cucu. Ini yang pertama. Kenapa kita patut bersyukur bahwa keadaan kita ini adalah karena keajaiban pemeliharaan Tuhan, karena Allah itu selalu mencukupkan. Seberapa banyak kebutuhan, Tuhan akan selalu cukupkan itu. Amin. Tuhan selalu akan adakan itu dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kebutuhan 3 juta di padang gurun Tuhan sediakan. Haleluya. Ya, amin. Orang Israel waktu dia ingin makan daging, Tuhan sediakan daging. Yang menjadi persoalan, kalau sudah dapat ini manusia saudara, suka terikat dengan roh apa? Bahkan banyak yang mati bukan karena kelaparan, tetapi karena kenyangan dan ketamakan. Karena Alkitab katakan karena begitu banyaknya burung puyuh pada waktu itu, orang Israel tangkap, bakar, masih berdarah, ciak kata orang Cina, makan, masih berdarah, makan, mati dia. Makanya kalau orang suka makan daging, hati-hati saudara ya. Kalau mau masak, masak baik-baik, jangan sampai separuh matang. Kalau telur separuh matang, enak, vitamin. Tapi kalau daging separuh matang, itu penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Allah kita itu adalah Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua, di dalam Mazmur 23 tadi, begini bilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwa. Ini sampai ke sana. Yang kedua, pemeliharaan Allah itu, ini yang sangat penting. Pemeliharaan Allah itu akan selalu, yang kedua, bermuara kepada kesegaran. Amin. Di sini saya tulis, pemeliharaan Tuhan itu akan selalu bermuara kepada kesegaran. Haleluya. Ada banyak orang sekarang saudara, harta ada, duit ada,
makan cukup, semua ada. Tapi ingat, meskipun semua ada, masih alami stres. Ada orang kaya stres? Ada enggak? Ada banget. Kenapa dia stres? Orang stres itu tandanya dia tidak ada kesegaran. Ya. Yang kedua, pemeliharaan Allah memberi kita kesegaran. Amin. Menjauhkan kita, dengan kata lain, roh yang membuat kita itu stres. Sama dengan orang Israel stres, hidup ada di padang gurun. Sama dengan murid-murid stres menghadapi 5.000 orang lapar makan dengar firman, tapi lapar, siapa mau kasih makan? Stres. Waktu Tuhan Yesus bilang beri dia makan, lalu murid-murid Tuhan dengan kepintarannya dia berkata, Tuhan, uang sebanyak 200 dinar tidak cukup untuk memberi mereka makan. Ya. Mati-matikannya berjalan, alam pikirannya berjalan, memikirkan bagaimana ini, kebutuhannya ini bagaimana. Murid-murid yang stres. Tapi waktu Tuhan ambil masalah itu, Tuhan tanya, ada berapa makanan padamu? Dia bilang ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Coba saudara, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Tapi waktu 5 roti dan 2 ikan itu diambil oleh tangan Yesus, dan Alkitab katakan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Apa yang terjadi saudara? Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya, dan Alkitab katakan bahkan lebihnya itu, sisanya itu 12 batu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, seberat apapun masalah itu, Tuhan gak pernah izinkan kita untuk tinggal di dalam kegalauan, kesetresan. Yang Alkitab katakan di ayat yang ketiga tadi, ia menyegarkan jiwa. Sebagai hamba Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita melayani. Selalu saya berkata, satu doa saya setiap hari, Tuhan, jangan pernah sukacita saya melayani Tuhan itu hilang. Amin. Jangan pernah sukacita hilang karena masalah hidup, masalah keluarga, masalah dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, alamat yang kedua, pemeliharaan Allah itu selalu memberi kita kesegaran. Amin. 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 Di kota-kota orang mendirikan pusat-pusat kebugaran, ya, buka fitness lah, buka semacam senam segala, supaya apa? Ada kesegaran. Penting, kenapa? Karena orang yang memiliki kesegaran, dia akan dapat berpikir dengan normal. Amin. Ya. Waktu saya praktek di Bengkalis, almarhum Pendeta Juni Tompunu, bukunya saya tulis lemari. Ya, setiap saya mau pinjam, om boleh saya pinjam? Tak usah. Saya mau belajar khotbah, cari bahan, cari. Selain buku itu ada. Saya bingung saudara, bingung. Buka Alkitab kadang-kadang jadi hamba Tuhan tuh, kalau nggak percaya tanya om sana. Biar ini Alkitab tebal ini, kalau Tuhan seperti tidak berpikir, bolak-balik, habis bahan. Ada hamba Tuhan, ya, makan kuntua, ada gembala di buku selatan sana, belum lama dilatih. Waduh Bapak, ternyata jadi pendeta itu susah ya. Kenapa? Kalau khotbah sendiri, kalau 3 minggu berturut-turut khotbah, macam habis bahan loh, dia bilang. Pak Markus boleh pergi melayani tempat saya. Saya bilang, saya bukan tak mau, siapa tak mau melayani.
Cuma masalahnya kalau saya pergi ke tempat Bapak, tempat saya pemain musik belum ada, saya bilang. Macam beberapa minggu lalu saya melayani Gerisin, ya. Di sana baru 2 lagu istri sudah, cepat gitu. Saya khotbah saudara, kalau sudah ibarat nasi sudah 1 pulung itu nasi, baru saya ambil 3 sendok, dia telepon cepat, sudah ditungguin. Ini kalau kekurangan saudara, ya. Ini hamba Tuhan yang ada di Buku Selatan begitu. Melayani Pak Bapak, saya bilang bukan saya tidak mau, ya. Ada waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh yang pertama, yang kedua, pemeliharaan Allah itu selalu memberi kita kesenangan. Amin. 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 Saya selalu bersemangat dengan Tuhan. Saya selalu bergairah dengan Tuhan. Setiap saya baca firman, saya itu selalu berusaha apa maksud firman ini, apa kehendak firman ini yang harus saya sampaikan, yang harus saya berikan kepada jemaat Tuhan. Makanya selalu setiap hari Minggu seperti ini, tapi setiap malam, entah itu jam 1, jam 2, seperti ada koneksi, saya tetap bangun, saya belajar. Karena dalam diri saya mau memberi firman yang segar untuk Tuhan, untuk kemuliaan. Amin. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Tuhan kalau memelihara kita, Dia selalu kita menjadi orang percaya yang memiliki kesegaran dalam Tuhan. Kekuatan yang baru. Kita jauh dari hal yang membuat kita itu lemah. Yang ketiga, saudara, ini ditulis di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ia meningkatkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan aku. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, Allah itu selalu memimpin kita. Amin. Memimpin kita. Dan tidak hanya sekedar memimpin kita, Dia menjaga dari lawan-lawan kita. Siapa lawan kita? Bukan darah dan daging. Benar Alkitab katakan? Lawan kita itu bukan darah dan daging, artinya bukan manusia. Lawan kita adalah kuasa-kuasa kegelapan yang sering kali mau mengambil kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa orang Israel berhasil melewati padang gurun? Karena ada 2 hal. Dia mengikuti pimpinan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Artinya apa, Bapak Ibu? Allah kita yang ketiga, kalau Dia memelihara kita, Dia selalu memimpin. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kesedihan. Dan Dia memimpin kita sampai kepada satu tujuan yang sangat jelas, tujuan yang memuliakan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita akan belajar mencintai Tuhan kita yang sangat baik dalam hidup kita. Ya. Haleluya. Mencintai dalam bahasa Arab itu mahabbah. Artinya apa? Kalau kita mencintai seseorang, apapun yang dia rindukan, apapun yang dia inginkan bagi orang yang kita cintai, meskipun itu tidak bisa kita beri hari ini, kita akan berusaha. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau kita mencintai seseorang, saya mencintai istri saya, apa yang dia inginkan, selagi saya masih bisa berusaha, saya akan berusaha. Berapa banyak orang Kristen hari ini, dia tidak mau berusaha karena Tuhan. Dia tidak mau berusaha untuk Tuhan.
Dia tidak mau berusaha mati-matian untuk memuliakan Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman Allah. Yang ketiga, kenapa pemeliharaan Allah itu begitu ajaib dalam hidup kita? Karena dia selalu memimpin hidup kita, siang dan malam. Haleluya. Ya. Siang dan malam dia memimpin hidup kita, sama dengan dia memimpin bangsa Israel. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kenapa pemeliharaan Allah itu ajaib dalam hidup kita? Yes. Ini ditulis di dalam ayat yang ke-6. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa kita tidak perlu ragu kepada Tuhan? Karena yang keempat yang terakhir, Allah itu menjamin hidup kita dengan kebaikan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi yang terakhir, mari dedikasikan hidup kita ini untuk kebutuhan rumah Tuhan. Haleluya. Ada apa di rumah Tuhan, saudara? Di rumah Tuhan ada kasih. Amin. Amin. Di rumah Tuhan ada kuasa. Amin. Di rumah Tuhan ada kebaikan. Amin. Dedikasikan hidup kita itu untuk kebutuhan rumah, keperluan Tuhan. Saya tutup firman Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Ini resep yang sangat luar biasa, saudara. Di dalam kitab Mika pasal 6. Jadi itu firman Allah dengan ayat ini, Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Allah. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku apa? Adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini resep kehidupan orang percaya yang akan melihat keajaiban Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang pertama, dalam hidup kita harus selalu mencari keadilan, mencintai kesetiaan. Amin, saudara. Mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. 3 kunci akan menjadikan kita orang percaya yang sukses di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami